Terkait dengan gugat avanturer yang merujuk ke saya yang berurusan dengan SD 03 Tambak Romo, yaitu seseorang atas nama IWW, kita menyampaikan beberapa tanggapan atas gugat itu. Kronologi bahwa sejak awal mula kejadian yang hal itu direncanakan sedemikian rupa, suatu percekcokan yang direncana atau kejadian perkara yang dianggap sudah terjadi sejak sebelum perkawinan dilangsungkan. Jadi itu sudah direncanakan suatu tipu jahat atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh IWW dan keluarganya, di mana IWW menganggap bahwa saudara Sholihul Hadi tidak pernah mencukupi kebutuhan atau tidak memenuhi kebutuhan daripada dirinya. Yang kedua, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut IWW melakukan serangkaian langkah-langkah yang dilakukannya sendiri atas alibi penyelamatan atas dirinya dengan merencanakan pengaruh pengambilan aset akuisisi dengan cara menggelapkan alas hak, talon, saham, surat, obligasi terhadap aset saudara Sholihul Hadi atau merampok secara halus. Dalam hal itu dilakukan dengan cara merongrong martabat keluarga sendiri dengan mengatakan saudara IWW itu untuk mendapatkan talangan hutang. Misalkan untuk pendapatan beberapa tahun dari gajian saudara SHD bekerja di beberapa instansi, diambilkan utang sehingga saudara SH menanggung utang untuk mengikuti selera belanja sosialita dari IWW. Yang ketiga, bahwa hal yang disampaikan semata-mata adalah emosional sepihak atau tidak benar bahwa saudara DD melakukan tindak kekerasan sebagaimana yang tuduhkan. Tindak kekerasan itu adalah praduga atau kecurigaan atau ketakutan sendiri atas kesalahan yang dilakukannya, sehingga kalau menurut orang lain atau mungkin orang lain diperlakukan seperti itu akan melakukan kekerasan. Jadi di situ disimpulkan akan adanya pemukulan dan penganiayaan. Berarti belum pernah terjadi pemukulan. Jadi akan ketakutan akan adanya pemukulan. Jadi dia itu menghindarkan diri, takut akan pemukulan. Artinya bahwa pertimbangan kesalahan yang dilakukan oleh IWW itu sangat besar yang memungkinkan saudara SH itu melakukan pemukulan atau penganiayaan. Begitu keterangannya seperti itu, Pak. Jadi selama ini saudara IWW memang membunuh karakter habis-habisan kepada SH, bahwa SH itu suka mukuli dia. Padahal dia gebres saja sawah hilang, Pak. Saudara IWW wahing saja bres gitu, Pak. Kampung kedol, Pak. Namanya istri itu kalau di keluarga saya sangat dihormati lebih dari ratu. Karena saya keluarga santri, keluarga terpandang terhormat yang sangat menghormati wanita. Jadi apa yang disampaikan selama ini kepada publik itu salah besar. Itu adalah fitnah. Karena apa? Saudara Sholihul Hadi sangat bertanggung jawab di dalam hal perilaku maupun mencukupi kebutuhan saudara Indah Wayu Widiawati. Sampai jadi PNS itu asalnya dari mana? Dari Karangkonang semua, Pak. Dari keluarganya Magelang tentunya saja ucul tangan semua atau cuci tangan. Tidak benar kalau dia itu jadi PNS itu atas usaha orang tuanya, sama sekali. Itu semua adalah atas usaha saya. Jadi saya mempertanggungjawabkan di sini secara terbuka kepada bapak-bapak semuanya di Dinas Pendidikan bahwa saya bertanggung jawab penuh kepada istri saya. Waktu itu, bayangkan saja saya mendapatkan proyek dari ILO IPAC, EDB untuk PPA saja itu 6 juta per bulan saat itu, Pak. Selama 4 tahun. Itu langsung saya transfer ke dia. 5 juta setiap bulan selama 4 tahun. Saya hanya mendapatkan 1 juta saja udah berapa-berapa. Terus lama-lama 3 juta per bulan. Terus 2,5 juta per bulan, Pak.
Pada tahun 2008 itu saya kasih 1,5 juta per bulan. Ya memang menurun penghasilan itu. Dan pada akhirnya dia pada mulai tahun 2010 karena memang sudah mendapatkan SK, ya 2009-10 itu bukannya saya menghindarkan dari tanggung jawab atau keluar dari lembaga pendidikan. Saya masuk di lembaga sosial, ya saya di Pukat Windu, saya ikut di LSM, saya ikut di litigasi-litigasi itu, dan ikut di beberapa media. Jadi mulai saya menulis di media itu sebenarnya pelan-pelan mulai 2004, dan saya terjuni 2008 itu di Berata Pos, dan selanjutnya sampai dengan sekarang ini saya masih aktif menulis. Itu yang saya sampaikan. Untuk itu apa yang disampaikan di luar ya, itu tentunya saya harus patut menjawab karena sangat menciderai rasa keamanan saya. Jadi begitu saudari Wiwi itu menjalin hubungan dengan laki-laki baru, maka flying monkey dipakai. Jadi nanti dijadikan flying monkey atau menjadi ketek ogleng atau permainan dia untuk melawan saya. Dan itu dilakukan terus. Jadi ini tidak benar bahwa selama ini tergugat menggugat balik. Enggak, saya enggak menggugat. Saya itu digugat cerai atau dirapak, itu saya tidak menggugat balik. Saya terima dengan lapang dada dan sudah selesai. Terus dikatakan saya tidak bekerja sejak 2008. Lah saya itu kerja-kerja politik semua kan untuk dia, Pak. Saya kerja-kerja politik untuk mencalonkan dia menjadi calon dewan waktu itu kan ya sibuk ngurusi administrasi, cari uang untuk pendanaan dan sebagainya, cari sponsor dan sebagainya. Dia kan cuma terima beres waktu itu. Jadi kok orang api eblas, Pak. Terus saya carikan uang lagi untuk calon PNS. Orang calon PNS garingan, Pak. Habis 400 juta, wes jujur enten 400 juta, Pak. Titip 210, penempatan 80 sampai 85. Dia masih gegem duit 100, Pak. Juta, Pak. Jadi dia hampir bawa uang tuh 500 juta kabur itu. Maka dari itu jangan terlalu percaya apa yang disampaikan Indah di media sosial melalui kurir-kurirnya dan corong-corongnya itu, justru itu tipu daya jahat. Itu fitnah kepada saya. Maka agenda yang saya sampaikan ini adalah bentuk klarifikasi publik bahwa saya bertanggung jawab. Tidak sebagaimana yang dikatakan kami tua Subi, Desa Karangkonang, katanya saya tidak bertanggung jawab sama istri. Lah didolong petok, tidak ada pegawai, ora tanggung jawab. Gimana itu? Atau keterangan dari saudara JR tadi ya, mengatakan saya tidak bertanggung jawab. Tolong tanggung jawab itu seperti apa, silakan Anda terangkan. Silakan ketemu sama saya, maksudnya tanggung jawab itu seperti apa. Ya justru orang tuanya sana yang tidak tanggung jawab. Harusnya punya anak itu ya juga warisan, Pak. Nah di sini itu kalau ada punya anak berkawin itu dikasih warisan. Lah dari sana ya tidak dikasih warisan, dari sini tidak dikasih warisan piro-piro, Pak. Dengan otak kerja keringat saya sampai mengantarkan IWW menjadi PNS, itu harusnya semua orang berpikir betapa cerdasnya saya begitu kok malah saya dikatakan orang gila itu, gendeng apa ya. Jadi tolong statement Anda cabut. Anda minta maaf di kepolisian, melakukan restoratif justice. Kalau tidak mampu, buat pra peradilan, tuntut saya kalau memang laporan saya salah. Kalau laporan saya salah sampai diterima polisi, polisinya juga salah. Kan begitu. Saya minta bahwa dari kasus ini kami meminta seluruh laporan saya diakumulasi, direkonstruksi. Satu, terkait penculikan dan perampasan dan aksi brutal, arogan, anarkis serta premanisme yang terjadi di Gabus. Itu pertama-tama. Sudah saya sampaikan di Komnas HAM. Yang kedua adalah persekusi-eksekusi yang terjadi di Karangwotan, ya.
Karena ngotan siapa pelakunya waktu. Yang ketiga adalah persekusi-eksekusi yang terjadi di Jalan Sugihan sampai ke Bolampang. Ini juga menganiaya saya. Lalu yang terjadi di Jalan Tanggil, yang terjadi di Jalan Botok itu percobaan pembunuhan, sudah saya ditabrak dari belakang. Dan ancaman-ancaman ya dari Tambak Romo. Termasuk ancaman dari keluarga Bambang Permadi dan sekarang ancaman-ancaman dari kepala sekolah. Ini semuanya harus diformat, harus dilakukan penyelidikan oleh kepolisian.